Nah, jika sudah terjadi penularan komunitas, bagaimana ya strategi penanggulangan COVID-19? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Ini adalah video saya yang ke-82. Mulai video 76 dan beberapa video berikutnya akan membahas tentang pedoman P2 COVID-19 revisi kelima yang merupakan lampiran dari Kemenkes RI nomor 413 tahun 2020 tentang pedoman P2 COVID-19. Video saya yang ke-82 ini akan membahas strategi penanggulangan pandemi COVID-19 untuk wilayah dengan penularan komunitas. Ini merupakan video ke-7 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Yuk kita bahas bagaimana strategi penanggulangan pandemi COVID-19 untuk wilayah dengan penularan komunitas. Tingkat penularan wilayah dengan penularan komunitas artinya tidak diketahui sumber rantai penularan dengan jumlah kasus yang besar atau peningkatan kasus dengan tes positif melalui sampel sentinel atau pengujian sampel secara masif dari laboratorium yang kompeten. Di sini, tujuan penanggulangannya adalah menghambat penularan, mengurangi jumlah, dan mengakhiri wabah di komunitas. Adapun strategi penanggulangan untuk wilayah dengan penularan komunitas adalah A. Surveillance epidemiologi dan upaya penemuan kasus secara aktif. Antara lain meliputi 1. Terus melanjutkan penemuan kasus dan isolasi jika memungkinkan khususnya pada daerah yang baru melaporkan kasus. Kedua, terus melanjutkan pelacakan kontak dan monitoring jika memungkinkan serta karantina kontak. 3. Isolasi mandiri pada kasus yang bergejala ringan. 4. Memantau perkembangan COVID-19 surveillance sentinel yang ada. 5. Melaksanakan surveillance di fasilitas tertutup dan kelompok rentan. B. Pemeriksaan laboratorium. Apabila kapasitas diagnostis tidak mencukupi, lakukan langkah prioritas untuk mengurangi penyebaran seperti isolasi, termasuk prioritas pemeriksaan pada kelompok risiko tinggi dan populasi rentan yang memerlukan rawat inap dan perawatan intensif. Tenaga kesehatan yang mengalami gejala sekalipun merasa tidak pernah kontak dengan pasien konfirmasi. Ini untuk melindungi tenaga kesehatan dan mengurangi risiko transmisi nosokomial atau HAIS. Individu dengan gejala pada populasi di fasilitas tertutup seperti penjara, panti asuhan, atau panti jompo. Kemudian C. Manajemen klinis. Meliputi beberapa hal. 1. Screening dan melakukan triase pasien pada setiap titik akses sistem kesehatan. 2. Perawatan untuk seluruh pasien suspek dan konfirmasi berdasarkan keparahan penyakit dan kebutuhan pelayanan akut. 3. Meningkatkan rencana surge capacity atau kapasiti lonjakan pada Fasiankes, termasuk fasilitas umum, perawatan rumah, rumah sakit darurat, serta penguatan sistem rujukan COVID-19. D. Pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Pertama, memberikan refreshment staff mengenai PPI dan pengelolaan pasien COVID-19. Kedua, memperkuat strategi PPI untuk mencegah penularan di Fasiankes. Ketiga, penggunaan APD yang sesuai oleh petugas yang merawat pasien COVID-19. Keempat, implementasi rencana lonjakan Fasiankes. 5. Implementasi rencana lonjakan Fasiankes termasuk dukungan APD, ruang isolasi, rawat intensif dan alat bantu pernafasan di rumah sakit, serta dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk tenaga kesehatan. Keenam,
mengadvokasi perawatan di rumah bagi kasus ringan apabila sistem pelayanan kesehatan sudah melebihi kapasitas. Pencegahan penularan di masyarakat meliputi 1. Physical distancing, 2. Kebersihan tangan, 3. Etika batuk atau bersin, 4. Pemakaian masker, 5. Pembatasan aktivitas luar rumah, 5. Mempertimbangkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, 7. Memastikan akses kebersihan tangan di depan gedung fasilitas umum dan pusat transportasi, misalnya pasar, toko, tempat ibadah, lembaga pendidikan, stasiun kereta api atau bus. Tersedianya fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun dalam jarak 5 meter dari semua toilet, baik di fasilitas umum maupun swasta. Komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM, melalui cara mengedukasi dan berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat. Melalui komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM. Kemudian membangun dan menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi 2 arah, dan langkah-langkahnya adalah: pertama, menerapkan langkah-langkah tindakan dari kasus klaster. Kedua, mengedukasi individu, kelompok, masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian di masyarakat. Dilakukan melalui upaya kebersihan personal dan rumah, peningkatan imunitas diri dan mengendalikan komorbid, serta meningkatkan kesehatan jiwa dan psikososial. Pembatasan interaksi fisik dan pembatasan sosial atau physical contact dan social distancing. Menerapkan etika batuk dan bersin, melakukan isolasi atau karantina sampai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. 3. Menerapkan protokol kesehatan dengan konsepsi adaptasi kebiasaan baru atau ABK. G. Pelayanan kesehatan esensial meliputi 1. Mengintensifkan kapasitas sistem kesehatan dan strategi menghadapi lonjakan. 2. Melanjutkan pemantauan pelayanan kesehatan esensial pada komunitas dan Fasiankes. 3. Identifikasi hambatan untuk mengakses dan mengantisipasi mengembalikan pelayanan yang ditangguhkan berdasarkan perubahan kebutuhan. 5. Mengkoordinasikan dukungan pelayanan primer, menyesuaikan pemasukan dan pengeluaran pasien di rumah sakit sesuai protokol untuk membatasi durasi rawat inap. 6. Dokumentasi respons adaptif diimplementasikan selama masa pandemik yang harus dipertimbangkan untuk jangka panjang ke dalam sistem operasi kesehatan. 7. Mempertahankan surveillance PD3I, melaksanakan strategi untuk pemberian pelayanan imunisasi. Sobat Sehat, demikianlah telah kita bahas strategi penanggulangan untuk wilayah dengan penularan komunitas. Kita masih akan bertemu pada video ke-83 yang akan membahas indikator penanggulangan pandemi. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.